Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Selasa 26 November 2024 berjudul Tuhan atas hari Sabat. Ayatnya di dalam Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Memohon agar pendengar-pendengarnya jangan heran, Kristus telah membuka di hadapan mereka itu dengan pandangan yang lebih luas akan rahasia masa depan. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Jaminan hidup masa depan ini yang telah lama dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dan telah diharapkan untuk diterima pada waktu kedatangan Mesias, satu-satunya cahaya yang dapat menerangi kegelapan kubur, sedang bersinar di hadapan mereka itu. Tetapi mereka dibutakan oleh perasaan cinta diri. Yesus telah melanggar tradisi rabi-rabi dan tidak menghormati lagi kekuasaan mereka, maka itulah sebabnya mereka tidak percaya. Waktu, tempat, peristiwa, dan tegangnya perasaan yang menguasai orang banyak itu, semuanya digabungkan untuk menjadikan perkataan Yesus di hadapan Sanhedrin itu sangat berkesan. Pimpinan agama tertinggi dalam bangsa itu berusaha untuk membunuh dia yang menyatakan dirinya sebagai pembangun bangsa Israel. Tuhan atas hari Sabat diadili di hadapan pengadilan duniawi untuk menjawab tuduhan karena telah melanggar hukum hari Sabat. Apabila dengan berani ia menyatakan pekerjaannya, hakim-hakim memandang kepadanya dengan keheranan dan kemarahan, tetapi perkataannya tidak dapat dijawab. Mereka tidak dapat menghukum dia. Ia menolak hak imam-imam dan rabi-rabi untuk bertanya padanya atau mencampuri pekerjaannya. Mereka tidak mendapat kekuasaan seperti itu. Pengakuan mereka itu didasarkan atas kesombongan dan kesongkakan. Ia menolak akan kesalahan menurut tuduhan mereka atau diajar oleh mereka itu. Gantinya ia meminta maaf atas perbuatannya, karenanya ia diperintahkan untuk menjelaskan alasannya dalam berbuat itu. Yesus telah membalikkan hal itu kepada penghulu-penghulu. Dengan demikian, yang dituduh telah menjadi penuduh. Ia telah menegur mereka karena kekerasan hati mereka dan kebodohan mereka mengenai Alkitab. Ia berkata bahwa mereka itu telah menolak dia yang telah diutus oleh Allah. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku dalam Yohanes 5 ayat 39. Dalam tiap-tiap halaman, baik sejarah atau ajaran atau nubuatan, perjanjian lama disinari oleh kemuliaan anak Allah. Sebegitu jauh, sebagai suatu lembaga ilahi, seluruh peraturan Yahudi adalah himpunan nubuatan Injil. Renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya pelajari dari cara Yesus berhadapan dengan Sanhedrin? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana pengalaman daripada kehidupan Yesus Kristus di atas dunia ini? Pada saat dia melakukan kebenaran, dia adalah merupakan raja di atas segala raja. Dia adalah merupakan pencipta, dan dia juga adalah Tuhan di atas hari Sabat, yang mana yang selalu dipergunakan oleh orang-orang agama, orang Yahudi pada saat itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Dan terutama pada saat Yesus melakukan mujizat-mujizat penyembuhan pada hari Sabat, sehingga Yesus dituduh untuk melanggar akan aturan-aturan dan bahkan melanggar akan hukum-hukum Taurat Tuhan, yaitu Sabat Tuhan. Sementara Tuhan sendiri adalah Tuhan atas dari hari itu, dan Tuhan sendiri adalah merupakan penciptanya, dan dia adalah lebih mengetahui apa yang benar sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan manusia sekarang ini. Tetapi justru manusia menghakimi dia sebagai manusia yang bersalah, sehingga mereka selalu menjebak Yesus supaya dapat dipersalahkan dan dihukum. Saudara yang kekasih, bila mana kita berhadapan dengan situasi yang sama sekarang ini, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita tetap yakin kepada Tuhan, percaya bergantung kepadanya, bahwa dialah Tuhan atas segala sesuatunya, dan kita percaya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan? Dan biarlah kiranya itu menjadi bagian kerohanian kita, iman kita, supaya kita selalu diteguhkan. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas pekabaran yang indah menjadi bagian kami pagi ini. Kembali ya Tuhan, pekabaran ini meneguhkan kami ya Bapa, bahwa sesungguhnya kami tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Oleh karena segala sesuatu kebenaran yang Tuhan nyatakan pasti tidak akan pernah bertentangan dengan apapun juga yang Tuhan sudah nyatakan di masa yang lalu, dan juga ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah buat. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan kami dengan penuh kerendahan hati selalu mengikuti Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang terbaik untuk kami perbuat. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Bapa, dimanapun umat-umat-Mu berada, Tuhan menyertai kami. Jadikanlah kami selalu ya Tuhan menjadi murid-murid Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tahu bahwa inilah kebutuhan kami yang terbesar di akhir zaman ini Bapa, supaya kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan juga mana yang berkenan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih umat-umat-Mu dalam melakukan segenap kegiatan, pekerjaan, usaha tangan, pelayanan-pelayanan di sepanjang hari ini Tuhan yang akan menuntun. Berikanlah kiranya damai sejahtera dari sorga. Bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat berkelimpahan. Segala usaha tangan pekerjaan yang dilakukan Bapa dapat menghasilkan anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan, dan juga dalam dunia pendidikan menyelesaikan akan baik perkuliahan dan meraih harapan dan cita-cita mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan akan berikan selalu yang terbaik, yang membuat mereka akan tetap setia juga jadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh karena di saat sekarang ini dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini Bapa, kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Biarlah yang terbaik selalu Tuhan berikan. Lindungi umat-umat-Mu. Biarlah kami akan tetap berada dalam keadaan aman. Demikian juga kami beroleh sukacita yang datangnya daripada-Mu. Ya Bapa, bila mana hari ini umat-umat-Mu yang bersukacita merayakan hari ulang tahun mereka, bertambahkanlah kesehatan dan umur yang panjang, serta biarlah mereka juga ya Bapa beroleh iman yang teguh untuk tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Terpujilah Tuhan, kiranya berkat yang sama menjadi bagian kami. Ampuni dosa kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.